Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Di hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri reaksi kimia. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, yang tergolong kepada reaksi kimia, kita bisa mengambil contohnya, di antaranya adalah proses perkaratan besi, kemudian fermentasi, kemudian reaksi pembakaran, reaksi pembusukan, dan reaksi fotosintesis. Sebelum kita bahas ciri-ciri reaksi kimia, tentunya kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan reaksi kimia. Reaksi kimia adalah reaksi yang menghasilkan zat baru dan sifatnya permanen. Nah, apa arti permanen? Yaitu zat hasil reaksi tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Untuk mengenal apakah suatu reaksi itu tergolong reaksi kimia, tentunya kita harus tahu ciri-ciri dari suatu reaksi kimia. Baik, Ibu di sini akan memperkenalkan apa saja yang tergolong ciri-ciri reaksi kimia. Nah, yang pertama adalah terjadinya gas. Nah, ini bisa diambil dari contohnya adalah kita mereaksikan asam cuka dengan soda kue atau disebut dengan dalam nama kimia adalah natrium bikarbonat. Jadi, jika natrium bikarbonat dimasukkan ke dalam asam cuka, maka kita bisa melihat terjadinya gelembung-gelembung gas. Nah, inilah gelembung-gelembung gas yang dihasilkan dari reaksi antara asam cuka dengan soda kue. Nah, kemudian kita bisa mengambil contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah dikala kita mereaksikan karbit dengan air. Kemudian dikala kita melihat reaksi pembusukan. Nah, kenapa sesuatu yang busuk itu selalu bau? Karena dihasilkan gas. Nah, kalau di laboratorium kita bisa mereaksikan antara logam magnesium dengan asam klorida atau HCl. Nah, begitupun pada saat kita mereaksikan asam cuka dengan cangkang telur. Jadi cangkang telur dimasukkan dalam cuka, maka nanti akan terdapat gelembung-gelembung gas. Dan masih tentunya banyak contoh yang lainnya. Nah, ciri yang kedua adalah terjadinya perubahan warna. Pada saat besi mengalami perkaratan, tentunya di sini akan berubah warna. Warna besi akan berubah menjadi kemerahan atau kecoklatan. Jadi merah kecoklatan. Di samping itu, besi yang berkarat akan mengalami perubahan tekstur, bahkan rapuh dan bisa patah. Contoh yang lain yang menghasilkan perubahan warna diantaranya adalah pada reaksi pembakaran. Contohnya, kalau kertas kita bakar akan berubah menjadi dari putih menjadi hitam. Lalu pada proses pembusukan, ya, di situ pun pada proses pembusukan terjadi perubahan warna. Kemudian pada proses berubahnya daun dari hijau menjadi berwarna kuning. Atau contoh lain, dikala kita masukkan ekstrak kunyit kepada baiclin, ya, kepada larutan baiclin, nanti akan terlihat perubahan warna kunyit itu sendiri. Kemudian di saat kita reaksikan betadin dengan air, kemudian ditambah peroksida, maka nanti kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi dari reaksi tersebut. Nah, ciri yang ketiga adalah terjadinya perubahan suhu. Nah, ini pun sama dengan yang tadi, dikala kita mereaksikan asam cuka dengan soda kue. Jadi di samping soda kue dengan asam cuka itu bereaksi menghasilkan gas, juga ini bisa terjadi perubahan suhu. Nah, kita ukur dulu suhu asam cuka sebelum ditambahkan soda, ya. Jadi asam cuka sebelum ditambahkan soda tadi 30 derajat Celcius. Kemudian
kita tambahkan soda buah ini ke dalam asam cuka. Kemudian kita ukur setelah menghasilkan gas. Nah, ternyata suhu yang kita ukur adalah 27 derajat Celcius. Artinya dalam reaksi ini terdapat perubahan suhu. Nah, karena dari 30 menjadi 27, berarti pada proses reaksi asam cuka ini terjadi penurunan suhu. Nah, contoh lain ada pada perubahan suhu ini adalah reaksi pembakaran. Tentunya pada pembakaran terjadi reaksi kenaikan suhunya. Begitupun pada reaksi antara karbit dengan air. Jadi kalau kita mereaksikan karbit dengan air akan terjadi reaksi panas, jadi terjadinya kenaikan suhu. Begitupun pada reaksi antara air dengan natrium hidroksida atau NaOH. Begitupun dikala logam magnesium dengan asam klorida. Jadi di samping nanti akan menghasilkan gas juga akan terjadi kenaikan suhu. Lalu contoh yang berikutnya adalah dikala kita mereaksikan asam dengan basa. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri reaksi yang keempat, yaitu terjadinya endapan, di mana kita akan mereaksikan antara timbal nitrat dengan kalium iodida. Nah, di sini akan dihasilkan timbal nitrat itu akan menghasilkan timbal iodida yang berwarna kuning. Jadi warna kuning ini terjadinya endapan dari timbal nitrat dan kalium iodida. Jadi endapannya berwarna kuning. Nah, contoh yang lain adalah pada saat kita mereaksikan susu dengan air perasan jeruk. Pokoknya sesuatu yang bersifat asam kalau ditambahkan susu itu nanti akan terjadi penggumpalan atau pengendapan. Kemudian dikala kita mereaksikan karbit dengan air juga itu nanti akan menghasilkan endapan. Nah, larutan AgNO3 dengan asam klorida juga sama akan menghasilkan endapan. Nah, yang terakhir adalah dikala kita mereaksikan air dengan yang tergolong pada karbohidrat, misalnya tepung. Nah, itulah ciri-ciri dari suatu reaksi kimia terjadi. Nah, kesimpulannya bahwa dikatakan reaksi kimia itu kalau memiliki ciri-ciri, yaitu sebanyak 4. Yang pertama ada timbulnya gas, yang kedua terjadinya perubahan warna, yang ketiga terjadinya perubahan suhu, dan yang keempat terjadinya endapan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.